Pada hari ini, Pak, setelah reformasi, itu penataan terhadap ASN ini, na'udzubillah, sangat memprihatinkan. Kalau dulu, Pak, kalau saya ini dosen bidang hukum, tidak boleh mengajar yang tidak hukum. Sekarang ini nggak begitu, Pak. Di seluruh Indonesia ini, lakukan penataan. Betul nggak yang saya bilang ini apa hanya sekedar isu belaka? Kalau di Sumatera Barat bisa saya tunjuk, Pak. Dan ini sering juga saya lakukan, Pak. Kasihan kita, bagaimana pelayanan masyarakat, bagaimana kebijakan yang akan dilakukan, sedangkan antara kualifikasi keilmuannya dengan otoritas yang dia miliki tidak con. Mohon mudah-mudahan Pak Cahyokumolo sebagai Menpan RB bisa melakukan secara bertahap, lakukan pembedahan, kemudian dikalikan sesuai harapan dan keinginan masyarakat banyak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Mumpung ketemu dengan Pak Menpan RB, Pak Cahyokumolo, yang punya tugas dalam rangka menata ASN ini. Jadi, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya hormati, Bapak Menteri, ASN, Kemendagri, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Keuangan, serta hadirin yang berbahagia. Saya pernah jadi pegawai negeri sipil 15 tahun. Cuman tidak di birokrasi, Pak, tetapi di dosen. Apa yang disampaikan oleh Pak Cornelis sebagai mantan juga pegawai, pada hari ini, Pak, setelah reformasi, itu penataan terhadap ASN ini, na'udzubillah, sangat memprihatinkan. Bapak silahkan lakukan penataan terhadap hal itu. Saya dari Sumatera Barat, Pak, ada alumni IKIP, sekarang ini ketua PNPB. Dan saya tidak usah ulas banyak, dulu juga sudah saya ungkapkan. Yang ingin pesan ini saya sampaikan adalah bagaimana pesan dari Pak Presiden, bagaimana kita melakukan penataan secara menyeluruh dan masif dan profesional terhadap birokrasi ini, tentu harus secara terus-menerus dilakukan. Dan yang bertanggung jawab itu tentulah Menpan RB bersama Komisi 2 sebagai mitra. Ini adalah beban, Pak. Kalau dulu, Pak, kalau saya ini dosen bidang hukum, tidak boleh mengajar yang tidak hukum. Sekarang ini nggak begitu, Pak. Harus selaras antara alumni mana saya dan mata kuliah apa yang saya pegang. Dan begitu juga di birokrasi itu, Pak. Sayang kita, Pak. Jadi alasannya tadi adalah berbagai macam, karena memang saya kemarin 2 hari yang lewat sebagai narasumber bicara tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini. Salah seorang di antara narasumber itu adalah Korpri. Dia miris dan menyerit juga menyampaikan apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Pak Cornelis. Di mana para AS ini digiring, dipolitisasi dan lain sebagainya, sehingga dia tidak bisa profesional dan proporsional. Bagaimana ke depan ini, apakah eselon 2, eselon 1 di daerah itu tidak lagi merupakan tanggung jawab yang diserahkan kepada bupati, wali kota, dan gubernur, tetapi harus menjadi otoritas dari pemerintah pusat, sehingga tidak ada campur tangan terhadap persoalan-persoalan itu.
paling-paling mungkin mengusulkannya, menetapkan adalah pusat dalam rangka menjaga profesionalitas yang ingin saya sampaikan. Dan harapan saya adalah, saya minta kepada Pak Cahyokumolo, yang saya banggakan ini, beliau ini nampak tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan, ini perlu Bapak lakukan, Pak. Silakanlah masing-masing, apakah di kabupaten, kota, provinsi, di seluruh Indonesia ini, lakukan penataan. Betul nggak yang saya bilang ini apa hanya sekedar isu belaka? Kalau di Sumatera Barat bisa saya tunjuk, Pak. Dan ini sering juga saya lakukan, Pak. Kasihan kita, bagaimana pelayanan masyarakat, bagaimana kebijakan yang akan dilakukan, sedangkan antara kualifikasi keilmuannya dengan otoritas yang dia miliki tidak con. Tentu tidak sesuai dengan keinginan dan harapan pemerintah pusat untuk menjadikan birokrasi ini yang profesional. Itu memang saya harapkan ini dilakukan. Inilah salah satu keunggulan ketika Orde Baru, Pak. Karena memang kekuasaan itu memang sentralistik. Positifnya itu tidak ada hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Mohon mudah-mudahan Pak Cahyokumolo sebagai Menpan RB bisa melakukan secara bertahap, lakukan pembedahan, kemudian dikalikan sesuai harapan dan keinginan masyarakat banyak. Barangkali demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.